Abu Nawas memberikan saran pada pemuda kaya mendadak. Meski dikenal sebagai sosok nyeleneh, seorang Abu Nawas juga dikenal memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Banyak di antara tetangga-tetangga Abu Nawas yang datang untuk meminta nasihat. Bahkan tak jarang, Baginda Raja Harun al-Rasyid pun sering memanggilnya datang ke istana untuk meminta solusi masalah kenegaraan. Terbukti pada suatu waktu di negeri tempat Abu Nawas tinggal terdapat seorang pemuda yang mendadak kaya raya karena telah mendapatkan warisan. Sebelumnya, pemuda itu memang dikenal sebagai sosok yang sederhana. Dimulai sejak dirinya mendapat warisan, hidupnya berubah 180 derajat. Ia menggunakan hartanya dengan membeli mobil mewah, membangun rumah yang megah, dan tak lupa sejumlah barang-barang berharga dan mewah juga turut melengkapi tempat tinggalnya yang seperti istana kerajaan. Saking besarnya rumah tersebut, pemuda itu sampai mempekerjakan beberapa pembantu dari penduduk setempat, sehingga dirinya tidak repot lagi untuk mengurus rumah tersebut. Melihat pemuda itu menjadi seorang yang kaya raya, banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang ingin menjadi temannya. Mereka mendadak bersikap baik kepada pemuda itu agar dapat diakui sebagai teman dan juga saudaranya. Baru beberapa hari tinggal di rumah mewahnya itu, ia sengaja buat suasana rumahnya menjadi meriah. Setiap harinya, ia melakukan pesta dengan jamuan makanan yang sangat banyak. Tampaknya ia memang masih kaget mendapat harta yang sangat banyak, sehingga ia tidak bisa mengelola harta tersebut. Karena telah digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, pemuda itu tidak menyadari jika harta-hartanya semakin hari semakin menipis, sehingga lama-kelamaan hartanya pun habis. Saking habisnya, bahkan ia tidak sanggup membayar seorang pembantunya. Melihat kondisi tersebut, teman-temannya mulai menjauhinya. Ia pun mulai menyadari kesalahannya. Kini ia hanya hidup sebatang kara, tanpa ada teman, pembantu, maupun tukang kebun yang biasa menemaninya. Karena merasa hidupnya sedang dirundung kemalangan, suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat. Setibanya di rumah Abu Nawas, ia langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya. "Wahai Tuan Abu Nawas, kini uangku sudah habis dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku. Apa yang harus aku perbuat?" tanya pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ini, engkau akan kembali tenang dan bahagia," jawab Abu Nawas. "Maksud Tuan, saya akan segera kembali kaya?" tanya pemuda itu dengan girang. "Bukan begitu, maksudku engkau salah tafsir. Artinya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas.
Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa menunduk sedih. Kemudian Abu Nawas melanjutkan penjelasannya jika semua yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kemudian Abu Nawas memberi nasihat agar jika ia mendapatkan rezeki, maka gunakanlah di jalan yang benar dan kelolalah dengan baik dan bijak. Karena harta di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas dan laki-laki paruh baya yang memiliki masalah pelik. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari, ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai teh menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, begitu juga dengan yang lainnya, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Kemudian orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Apa kau punya domba di rumah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu, belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun, begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu,
"Belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan lagi serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya itu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaan sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu lagi. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami," ujar orang itu penuh ceria. "Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu lagi dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Iya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah, karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya," tegas Abu Nawas.